Permisi bro, tunggu sebentar ya. Waduh bro, ternyata kamu orangnya jadul banget ya. Kenapa memangnya? Lihat deh, ini kamar polos banget. Masa iya kamu gak punya idola yang jadi penyemangat gitu? Ada kok, lihat itu, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang lain apa? Nyari idola tuh yang menginspirasi, terus populer dan fenomenal. Beliau juga menginspirasi kok. Akhlaknya baik, sabar, penyayang, dan jujur. Maksudku yang lagi hits dan populer gitu loh. Beliau justru sangat populer. Lihat bagaimana ajaran beliau terus berkembang hingga saat ini. Ya, terserah kamu aja deh. Memang siapa idolamu? Ada deh. Yang pasti dia keren banget. Dia selalu muncul di TV. Aku rela deh lakuin apa aja asal bisa ketemu dengannya. Ya boleh-boleh saja sih mengidolakan artis, asal jangan berlebihan atau bahkan menjerumuskan. Maksudnya kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita bangga-banggakan semasa hidup. Di mana idolaku dulu? Aku butuh pertolongan. Datanglah. Percuma, nasib kita sama hari ini. Hah? Apa maksudmu? Aku sendiri sedang butuh pertolongan dari Allah. Jangan tinggalkan aku. Kenapa? Apa kamu menyesal sekarang? Ya, aku sangat menyesal. Sia-sia aku mengagumi dan berusaha menirunya waktu hidup. Sayangnya penyesalanmu sudah terlambat. Ya. Makanya cari idola tuh yang benar, yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Ya. Tunggu. Bisakah kau tunjukkan di mana sahabatku itu? Dia saat ini sedang bersama idolanya. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan. Aku tidak akan sanggup melewati dahsyatnya hari kiamat ini. Bersabarlah, beliau yang kau idolakan itu akan segera datang menuntunmu menuju pertolongan Allah. Rasulullah, apa benar beliau akan datang? Tentu saja, beliau tidak akan meninggalkan umatnya yang mencintai dan mengamalkan ajaran beliau semasa hidupnya. Alhamdulillah, sungguh tidak ada cinta yang lebih baik selain cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Yang pertama adalah orang-orang pencinta Al-Quran, para hafiz dan pembaca Al-Quran. Ini orang-orang ini akan dipilih jadi tentaranya. Yang kedua adalah orang pendakwah yang siang malam mati-matian menghabiskan waktu sampai meninggalkan istrinya, segala macam, anaknya kurang makan gara-gara agama, mendakwahkan agama sampai masuk penjara segala macam. Jadi yang pertama ahli Quran, yang kedua ahli dakwah, yang ketiga ahli zikir. Orang-orang yang siang malam berzikir, ini akan dipilih jadi tentaranya Imam Mahdi. Selain ini jangan harap masuk. Jadi kalian semua kalau mau masuk jadi tentara Imam Mahdi, letakkan diri anda salah satu dari yang tiga itu. Ahli Quran, atau ahli zikir, atau ahli dakwah. Kalau kita pengen jadi orang yang doanya diijabah sama Allah, Nabi bilang sama Sa'ad, ya Sa'ad, atib mata'amak takun mustajabud da'wah. Wahai Sa'ad, sucikan makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang doanya selalu diijabah oleh Allah. Itu jalannya, itu solusinya. Kemudian Nabi bersumpah, demi Allah Tuhan yang mana nyawaku berada di genggamannya. Seorang hamba terkadang tanpa peduli memasukkan satu suapan ke dalam perutnya, suapan yang haram, selama 40 hari ibadahnya nggak ada yang diterima sama Allah, gara-gara satu suap yang masuk ke dalam perutnya. Terus Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan setiap daging yang tumbuh melalui makanan yang haram, maka tempatnya adalah di neraka. Na'udzubillah. Teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim, Allah senyum ya. Istighfar, Allah pasti senyum.
Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat "Faman yaghfiru dzunuba illa anta." Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Ali bin Abi Thalib bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah?" "Aku tertawa karena Allah tertawa." Kenapa Allah tertawa? Allah senang kepada orang yang beristighfar. Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah. Ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Beliau mengatakan, "Ada apa hai Yahudi?" Dia bilang, "Hai Muhammad, bayar utangmu." Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, "Hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang." Jadi sudah nagih, kasar lagi, lalu menghina lagi suku Nabi SAW. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang, dia mengatakan, "Bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo." Dia bilang, "Walaupun saya mau sekarang kau bayar." Nabi SAW menghadap ke Umar, karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma." Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sak. Kata Umar, "Ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa?" Kata Nabi SAW, "Hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia." Umar marah yang dihardik oleh Nabi SAW. Umar jalan ke Baitul Mal, Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi ini. Jadi kalau anak ada yang tidak baik, jangan marahin anak, istighfar dulu. Mungkin antum tuh yang nggak pernah memberikan kebaikan di situ. Jangan banyak tuntut anak. "Ustaz, bagaimana ya anak saya begini?" Ketika Allah turunkan dan tetapkan itu menjadi anak anda, ketika lahir anak itu baik. Baik, gak ada anak kemudian ketika lahir jahat. Makanya disebut ins di Quran, disandingkan dengan jin 18 kali disebutkan di Quran. "Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins." Ins itu artinya baik, ramah, lembut. Gak ada anak ketika dilahirkan langsung kasar, gak ada. Dan biasanya begini, kalau ayah ibunya sudah bagus, itu otomatis anaknya akan mudah cepat berubah. Ini sudah pengalaman begini, fitrahnya begitu. Bapak ibunya mulai baik, itu semua akan dirubah oleh Allah satu keluarga. Anaknya akan mulai berubah. Ya, karena ketika ayah ibunya baik, ayahnya mencari nafkahnya baik, ridha Allah turun, ibunya juga baik, maka yang masuk ke tubuh anak-anaknya baik semua. Maka mulai terjadi perubahan. Di sebenarnya gampang kalau ingin anaknya baik, orang tuanya jadi baik. Orang tuanya baik. Allah akan mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Ada orang berpacaran di mobil, ditutup mobilnya pakai AC semalaman, mati dia di dalam mobil. Ada beritanya, saya bukan bohong, ini cerita sesungguhnya. Sedang berada di klub malam, ada videonya di YouTube kalau teman-teman cari. Sedang berjoget-joget, tiba-tiba panggungnya runtuh, masuk ke dalam, mati. Atau sebaliknya teman-teman lihat, ada orang yang sedang bersujud, mati dalam keadaan sujud. Ada orang yang sedang baca Quran, tiba-tiba mati dalam keadaan baca Quran. Semua orang dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakan diri kita teman-teman sekalian untuk setiap saat beramal soleh, karena kita tidak pernah tahu kapan mati kita. Banyak kematian mendadak. Hari ini kita berbicara sama dia, besok dia mati, banyak. Dan kematian mendadak bagi orang-orang yang jauh daripada Allah adalah kecelakaan besar. Tidak ada kesempatan untuk beramal soleh, tidak ada kesempatan untuk bertaubat, tidak ada kesempatan untuk menyesali semua dosa-dosa.